Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan anggota pertama Wabda Ainul Mardiah, yang kedua Andini Wangsa Putri, yang ketiga Muhammad Fikri Fijrian, yang keempat Sadam Husain Maulana, dan yang kelima saya sendiri atau Widya Puspitasari. Di sini kami akan menjelaskan tentang website yang sudah kami buat. Website yang kami buat yaitu One Way School Sukabumi, di mana One Way School Sukabumi itu yaitu platform yang mengakomodir seluruh kafe dan resto se-Sukabumi Raya yang menyediakan berbagai pilihan kafe-kafe dan restoran yang ada di Sukabumi. Teknik marketing yang kami buat yaitu menggunakan teknik marketing SEO atau Search Engine Optimization. Search Engine Optimization itu adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mengoptimisasi suatu website agar suatu website tersebut mudah dicari di pencarian Google. Untuk tampilan websitenya sendiri, website yang kami buat dapat dilihat seperti pada layar. Ini tampilan berandanya ya, One Way School Sukabumi. Ada beberapa kafe dan resto yang sudah ikut gabung bersama kami. Di antaranya ada Mukopi Jungle, ada So Little, Layout Cafe, lalu restoran Ayam Bunut, Kajo Putih, dan juga yang terakhir ada Mason Cafe. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Andini Wangsa Putri. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya agar website yang kita buat itu bisa tampil di mesin pencarian. Nah, karena di sini kelompok kami menggunakan WordPress, untuk itu alat yang digunakan untuk muncul ke dalam mesin pencarian itu bernama Google Console. Google Console sendiri merupakan suatu tools SEO yang digunakan oleh para pembuat situs secara gratis. Nah, kita langsung kopikan websitenya yang ini. Setelah itu, kita masuk ke Google Console dan seperti ini tampilan Google Console-nya. Yang pertama itu, kopikan URL terlebih dahulu, lalu continue. Selanjutnya, muncul halaman HTML tag, lalu copy ke dalam sini. Nah, kan yang tadi ada ya URL-nya di dalam Google Console itu, kopikan ke dalam sini yang layanan verifikasi Google. Selanjutnya, setelah itu, verifikasi, selanjutnya done. Nah, karena Google Console ini membutuhkan paling cepat waktu selama 2 hari dan paling lama selama 2 minggu. Untuk itu, videonya kami skip karena website yang kita buat sedang di-review oleh Google Console. Seperti itu. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Wabda Ainul Mardiah. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu search intent, di mana search intent ini bertujuan untuk penggunaan keyword dalam pencarian di mesin pencarian. Nah, saat akan mencari, seseorang tentunya memiliki tujuan yang berbeda dalam pencarian tersebut. Maka dari itu, sistem yang kita buat itu disesuaikan dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan dicari oleh para user ataupun klien kita. Sebelum itu, untuk mengetahui daripada search intent ini, saya akan share screen terlebih dahulu. Ini kita sudah ada di halaman
website kami. Selanjutnya, ini di pengaturan umum, kita sudah mengidentifikasi bagaimana tentang keyword-keyword yang sudah kita tentukan sesuai dengan identifikasi. Ini dia identifikasinya. Yang kita pergunakan yaitu keyword yang informational. Di mana keyword yang informational ini orang-orang yang akan mencari tentunya ingin mencari informasi terlebih dahulu sebelum mereka langsung membeli ataupun mereka langsung eksekusi ke tempatnya. Tetapi sebelum itu mereka biasanya mencari terlebih dahulu informasi-informasi apa saja sih tentang kafe tersebut ataupun restoran tersebut. Nah, ini keyword yang kami gunakan itu yang pertama, wisata kuliner asal Sukabumi. Yang kedua, referensi cafe and resto Sukabumi. Dan yang ketiga, wisata kuliner terdekat di Sukabumi. Nah, ini menjadi sangat relevan. Kenapa? Karena setiap pencarian informasi untuk pengguna baru itu tentunya sangat penting. Jadi, keyword ini kami tentukan sesuai dengan apa yang dicari oleh para user. Selanjutnya ada keyword yang navigation. Keyword navigation ini biasanya langsung menyebutkan nama dari sistemnya ataupun dari websitenya. Di sini seperti One Way School Kota Sukabumi. Ini berlaku bagi orang yang sudah mengetahui tentang One Way School ini ataupun tentang website ini. Selanjutnya ada One Way School Kabupaten Sukabumi dapat menghubungi nomor. Itu biasanya yang sudah sering menggunakan website ini bisa menggunakan keyword berupa keyword navigation. Selanjutnya, ada keyword commercial investigation. Keyword commercial investigation ini biasanya sebelum melakukan transaksi, mereka ini memiliki peluang-peluang gitu. Seperti halnya mereka mencari tahu harga dari range harga setiap menunya ataupun range harga daripada setiap tempat yang ingin mereka ketahui, gitu, yang ingin mereka datangi, itu mereka pasti melihat dari range harganya, melihat daripada testinya, ulasannya, mereka melihatnya di situ. Karena ini berarti mereka sudah memiliki keinginan setelah mereka mencari informasi, mereka mempunyai keinginan untuk datang ke kafe ataupun restoran tersebut dengan mencari keyword ini. Yang pertama ada range harga wisata kuliner Sukabumi. Tentunya ini akan tertuju kepada One Way School Sukabumi. Selanjutnya, keyword yang kedua yaitu restoran murah dan enak. Tentu ini keyword yang sering dicari. Dan yang ketiga ini restoran dan cafe hits. Dan terakhir family resto. Ini merupakan keyword commercial investigation sesuai dengan identifikasi kami. Dan yang terakhir ada transaksional, di mana biasanya para calon customer ini sudah memiliki keinginan bulat untuk melakukan transaksi ataupun ingin datang ke tempat itu gitu. Jadi di sini sudah memiliki tekad yang sudah bulat ataupun niat yang sudah bulat, baru mereka akan mencari keyword berupa keyword transaksional. Nah, ini juga dari keyword-keyword yang sudah kita identifikasi ini akan sangat berkesinambungan dengan meta tags, tentunya menjadi saling memiliki hubungan satu sama lain. Nah, itu dia mengenai search intent ataupun keyword-keyword yang sudah kami tentukan, dan untuk tahap selanjutnya yaitu penentuan meta tags yang akan dipaparkan oleh rekan saya Fijrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok satu ini, nama saya Muhammad Fikri Fijrian. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari saudari Wafda Ainul Mardia yang dimana saya itu menjelaskan tentang apa itu meta tag. Sebelumnya saya ingin menjelaskan apa itu meta tag. Meta tag itu seperti keyword yang dimana ketika kita searching di Google maka di situ ada pencariannya. Nah, ketika kita membuat sebuah website ataupun membuat sebuah WordPress, di situ kita harus mencantumkan meta text itu, yang dimana ketika kita memasukkan teks tersebut dan hal yang lainnya, maka akan muncul apa sih yang di dalam perusahaan kita. Contohnya,
website yang kita buat itu One Way School, yang dimana One Way School ini salah satu platform yang ada di Sukabumi untuk menyediakan fitur-fitur layanan restoran-restoran yang ada di Sukabumi. Nah, di sini saya menjelaskan meta text yang ada di WordPress karena dari WordPress sendiri itu juga menyediakan yang dimana keyword itu yang agar tersedia di pencarian Google. Oke, langsung saja. Nah, ini salah satu keyword atau meta text yang ada di website kita. Karena di sini sudah disediakan fitur dari WordPress. Nah, salah satunya adalah wisata kuliner asal Sukabumi, lalu One Way School Kota Sukabumi, lalu One Way School Kabupaten Sukabumi, dapat menghubungi nomor telepon dan referensi kafe dan resto di Sukabumi, bahkan ada lagi wisata kuliner terdekat di Sukabumi, range harga wisata kuliner Sukabumi, restoran murah dan enak, restoran dan cafe hits, family resto. Kenapa kita menyantumkan seperti ini? Karena bertujuan untuk memunculkan pencarian yang ada di Google. Jadi ketika seseorang yang di Sukabumi ingin mencarikan restoran-restoran yang murah gitu ya, yang murah di Sukabumi, maka muncullah One Way School kita ini, One Way School Sukabumi, seperti itu. Mungkin ada lagi ya, seperti itulah wisata kuliner terdekat di Sukabumi, maka di website kita tuh akan muncul yang tersedia wisata-wisata kuliner yang ada di Sukabumi, salah satunya seperti itu. Selanjutnya saya ingin menambahkan, jadi ketika kita mencari keyword yang ada di Sukabumi, maka akan muncul salah satunya seperti ini. Contohnya, ketika kita ngechat One Way School, kita mengetik One Way School di Sukabumi, maka di sini tersedia kok kafe-kafe mana aja yang ada yang sudah kita cantumkan seperti Mokopi, Seo Little, Like Art Cafe. Nah, itu salah satu dari tugas dari meta text seperti itu, karena fungsinya meta text itu sangat penting untuk perjalanan website kita agar muncul di pencarian website kita. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan ditambahkan oleh teman saya, yaitu Sadam Hussein Maulana. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan teks meta description, yaitu meta yang dimana tag HTML-nya yang digunakan untuk menggambarkan konten halaman web. Deskripsi ini akan muncul di bawah judul dan URL halaman situs, seperti yang muncul di hasil mesin pencarian agar tetap terlihat di Google. Meta description itu ditulis dalam ada batasan penulisan, yaitu 140 sampai 160 karakter gitu kan, 160 kata. Kemudian ada fungsi dari meta description itu sendiri, yaitu untuk menambah jumlah traffic. Selain itu berfungsi juga untuk optimasi SEO on page, adalah praktik untuk menaikkan peringkat konten di hasil pencarian. Nah, caranya dengan mengoptimasi faktor-faktor yang ada di dalam konten. Kemudian saya akan memaparkan hasil dari meta description. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada batasan yang memang meta description ini tidak muncul dalam hasil pencarian di Google nanti. Baik, di sini menambahkan dalam meta description, yaitu masuk ke plugin. Nah, di sini dengan cara menambahkannya yaitu berbayar, karena kita masuk menambahkannya melalui situs yang bernama IUCO. Nah, di sini adalah situs buat menambahkan meta description, sehingga ketika kita mencari sesuatu akan muncul teks di bawah seperti halnya pengertian gitu kan. Nah, di sini ada batasan masalah. Masalahnya yaitu ketika kita memakai IUCO ini harus berbayar, dan terlebih lagi tidak pop-it gitu kan. Nah, baik, kami dari kelompok 1 pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.